Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana. Kali ini saya akan membawakan cerita yang part kedua dari sebelumnya saya cerita. Kali ini di part kedua, saya itu mulai fokus menjalani kehidupan saya bekerja ya. Karena emang saya di Jakarta itu bekerja. Pada berapa bulan ya, 1 bulan terakhir saya nggak pernah ketemu sama guru saya itu karena emang fokus untuk pekerjaannya, yang kerjaannya itu banyak di situ numpuk. Bahkan saya juga belum sempat ketemu sama si sosok guru ini, tapi saya tetap masih menjalani amalan-amalan yang guru saya berikan itu. Dari beberapa minggu, 2 minggu setelah itu saya untuk fokus ke mampir ke pondok guru saya itu, yang dimana guru saya itu pas waktu itu ketemu harus mampir itu kan, disuruh mampir ke situ, ke pondok itu. Akhirnya di situ saya mampir. Terus pas waktu hari Minggu hari Minggu saya mampir ke pondok itu, ketemu sama beliau itu kan, sosok beliau itu. Dan beliau pun sangat ramah, bijak, terus juga ya terpandang lah di daerah situ. Habis itu kita mengobrol, berbincang sebentar ya masalah yang saya amalkan, terus juga saya diajarin tentang cara saya menggunakan amalan-amalan itu, terus juga hal-hal kejanggalan yang pernah saya alami, cara mengatasinya. Beliau juga sempat menyarankan itu. Nah, terus habis itu beliau mengasih amalan kepada saya itu 10.000 sholawat pas waktu itu. Harus diselesaikan sesudah sholat tahajud. Zikir 10.000 sholawat itu harus saya amalkan. Pas begitu saya pulang di sore hari kan, saya sholat maghrib. Habis itu saya beramal di situ, berzikir tentang ayat-ayat pendek yang beliau kasih itu, sholat isya, kemudian tidur, bangun. Setelah bangun saya harus sholat tahajud. Setelah tahajud saya bersolawat 10.000 sholawat itu. Ketika saya bersolawat 10.000 itu, di pertengahan jalan, di pertengahan sholawat itu, di pertengahan sholawat tiba-tiba di situ itu ada sosok 3 wanita itu, yang dimana yang sebelumnya itu pernah ketemu pas waktu di cerita sebelumnya itu, tapi itu yang di dalam mimpi. Kalau ini pas saya berzikir itu, sosok 3 wanita itu di kepala saya itu ada di situ. Pas posisi itu kan saya merem itu ada sosok 3 wanita. Dan dia pun hanya tersenyum di situ, hanya tersenyum, dan badan saya pun keringatnya banyak banget di situ ya, banyak banget. Akhirnya nggak nyampe 10.000 sholawat di situ. Di pertengahan jalan, pertengahan sholawat itu, saya memutuskan untuk udahlah, karena emang guru saya juga menyarankan nggak nyampe 10.000 juga nggak apa-apa, atau beberapa ribu doang gitu kan. Dan di pertengahan itu saya memutuskan untuk akhiri sholawat itu. Dan di dalam itu saya kemudian tidur, dan saya bermimpi di situ, bermimpi untuk kembali ke pondok guru saya itu, untuk bertemu dengan beliau itu. Akhirnya saya nggak berangkat kerja di situ, nggak berangkat kerja. Saya mampir ke pondok itu pagi hari jam berapa ya, pokoknya pagi lah di situ. Pagi saya ke rumah guru saya, ke pondok guru saya, dan beliau pun di situ ngomong ke saya, Mas Akbar Maulana, ya sampean dapat undangan gitu. Undangan dari siapa, kata saya. Bahkan kertas undangannya pun nggak ada di situ. Kan kalau orang undang-undang itu harus pakai undangan kan. Kalau itu nggak ada undangan. Saya pun aneh, ini undangan dari siapa? Orang nggak ada undangannya.
Dan beliau si guru saya itu menanyakan ke saya, pas waktu kamu berzikir 10.000 sholawat itu kamu di situ ketemu sama siapa, kata si guru saya. Nah kata saya, di pikiran saya itu ada 3 sosok wanita. Nah 3 sosok wanita itu cuman tersenyum doang ke saya, tersenyum. Habis itu saya nggak nyampe 10.000 sholawat itu dan memutuskan untuk udahlah saya akhiri beberapa ribu doang di situ. Dan guru saya menjelaskan bahwa itu sebuah undangan dari sosok itu, dari sosok itu. Di situ saya nginep ya di pondok guru saya itu, nginep 1 malam di situ. Akhirnya sore selesai habis sholat isya, guru saya di situ apa ya kayak semacam mau ngajak saya ke suatu tempat. Dan di situ tempat biasa guru saya untuk bersolat gitu kan, beribadah di situ. Akhirnya saya duduk di situ dan guru saya di samping saya kan di situ. Duduk di situ itu untuk apa ya? Untuk menghadiri sebuah undangan di situ. Yang undangan dari sosok 3 wanita itu. Dan ternyata undangan itu bukan di dunia ini, tapi di dunia apa ya kayak semacam di sini tuh alam gaib gitu ya. Dan saya pun akhirnya dibawa ke alam gaib dengan guru saya itu, yang saya kan duduk di samping saya di situ, guru saya dan saya di situ. Kita harus apa namanya pegangan tangan ya. Kalau nggak pegangan tangan mungkin saya juga nggak bisa, karena emang di situ diajarin sama guru saya kamu harus tetap pegangan tangan sama saya. Dan di situ saya membaca sebuah amalan gitu yang guru saya kasih, kamu harus baca ini, sholawat ini, terus juga ada 3 kalimat syahadat itu. Habis itu saya baca itu, kemudian saya fokus tarik napas beberapa detik. Itu di situ gelap banget. Maksudnya di situ harus fokus kan. Sebelum fokus itu saya sholat dulu, waktu itu sholat dan apa ya meminta pertolongan sama yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pas waktu itu posisi gelap karena emang di situ bukan di dunia nyata. Pas waktu itu di samping saya ada guru saya di situ kan, guru saya di depan dan saya di belakang di situ. Guru saya maju jalan ke depan dan semakin saya jalan itu di situ makin terang gitu. Dan suasananya itu di situ beda dari yang pertama saya duduk di situ ya. Pas di situ posisi gelap, suasananya itu langsung dingin gimana gitu. Nggak kayak biasa lah pokoknya. Tekanannya itu di situ, cuacanya nggak seperti normal cuaca gitu. Pas begitu kita jalan ke depan, makin jalan ke depan itu makin terang ya, makin terang. Tiba-tiba itu di situ ada 1 wanita di situ. Ada 1 wanita cantik banget di situ. Tapi saya nggak bisa apa ya jelasin detail wanita itu ya, karena emang di situ posisinya terang banget. Dan di situ saya makin masuk ke situ, makin dingin di situ, makin dingin. Dan di sekeliling saya itu hampir semuanya kayak bisa dibilang kerajaan gitu mas. Jadi kayak apa ya, sebuah istana tapi wanita semua di situ. Gak ada satu kumpulan apa ya laki-laki, tapi dia memakai zaman dulu gitu kayak semacam prajurit itulah. Dan saya pun nggak tahu di situ saya di mana, terus juga saya sedang apa di situ. Karena bingung kan, emang di bawah guru saya. Habis itu di situ apa ya, pandangan dari wanita itu fokus ke kita berdua di situ. Nggak noleh ke samping, nggak noleh ke kanan kiri. Dia fokus pandangannya itu ke kita berdua. Semakin kita jalan, semakin ramai di situ, Mas. Jadi kayak singgah sana gitu ya. Ada bangkunya itu ya bangku kayak zaman dulu lah buat raja-raja gitu.
Di sampingnya itu di sini ada apa ya, prajurit, pelayan wanita gitulah. Habis itu saya di situ nggak duduk, dan guru saya pun nggak duduk di situ, nggak duduk. Dan beliau, si guru saya itu mengucapkan salam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan si sosok wanita itu cuman menjawab, ya silakan masuk dan duduk gitu kan. Akhirnya kita nggak duduk di situ, kita nggak duduk, cuman di hadapan gitu sama dia. Dan si wanita itu apa ya, ngasih pertanyaan ke saya. Dia ngasih 3 pertanyaan ya, 3 permintaan ke saya. Kamu mau harta, atau ilmu, atau wanita, kata dia. Dan di situ saya pun akhirnya nggak milih apa-apa di situ. Karena kalau saya milih harta, itu saya itu apa ya, kayak semacam ada perjanjian gitu sama dia itu. Jadi seakan-akan itu kita bersekutu sama Tuhan kita gitu. Kalau saya milih wanita, itu saya harus tinggal di situ, nggak boleh keluar ke apa, alam nyata gitu. Jadi harus ikut sama dia ke alam lain itu. Itu kalau pilih wanita. Dan kalau pilih ilmu, kesaktian gitu ya, kesaktian itu saya harus melewati banyak, kayak semacam harus ada apa ya, ada persyaratan, terus juga ada sesajen atau apa yang harus saya tumbalkan gitu kan. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk gak milih apa-apa. Saya hanya ingin kita itu bersilaturahmi gitu, bersaudara. Entah dari kita dari agama apa atau alam apa gitu, intinya kita saling bersaudara. Kalau saya ada masalah, ya dari sosok wanita itu bisa bantu gitu. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya si wanita itu cuman iya doang gitu. Iya doang. Nggak lama, terus saya di situ sama guru saya itu tiba-tiba itu duduk lagi di apa, pas pertama kita duduk itu di pondok guru itu. Tiba-tiba kita kembali ke pondok guru saya di situ. Dan di situ keringat saya banyak banget di situ ya, banyak banget. Emang posisi pas waktu saya masuk ke itu posisi sadar, tapi kayak semacam apa ya, ini nyata atau enggak gitu. Sedangkan raga saya ada di sana gitu kan. Kemudian saya masuk ke alam lain gitu. Saya juga nggak percaya di situ. Bahkan saya bisa masuk ke alam itu kan, karena emang ada guru saya di situ. Setelah saya sadar di situ jam berapa ya? Jam 3 atau jam berapa di situ? Pokoknya mau hampir subuh lah di situ. Saya pun tidur di situ kan, tidur. Kemudian saya pulang di situ. Saya pulang ke kampung. Pulang ke kampung kan itu di perantauan ya. Saya pulang ke kampung. Saya itu punya ponakan. Ponakan itu dia baru lahir umur berapa bulan? Ya bisa dihitung bulanan lah. Berapa bulan gitu kan. Nah ponakan saya itu di situ nangis mulu di situ, nangis terus setiap malam, nggak bisa berhenti gitu kan, badannya panas banget di situ. Terus nggak lama di sholat tahajud itu saya berselawat ya, berselawat. Sebelum itu kakak saya itu mimpi itu dikasih pedang di situ. Dan si sosok yang ngasih pedang itu nenek-nenek tua di situ. Nenek-nenek tua. Apa ya bisa dibilang? Nggak tahu itu juga maksudnya apa, nggak tahu ya. Sebelum ponakan saya nangis terus itu. Dikasih pedang, kemudian paginya atau malamnya itu ya, ponakan saya itu nangis terus di situ. Nangis terus. Akhirnya saya di situ buat apa ya, buat
salat tahajud dan amalan, dan di amalan salat tahajud saya itu di situ tiba-tiba Ya. saya itu di sebuah apa ya, goa kalau nggak salah, sebuah goa yang dimana goa itu banyak apa, banyak orang kayak semacam ngelakuin ritual-ritual itu. Ada yang pakai sesajen ayam gitu kan, terus juga ya pokoknya sesajen yang biasa orang inilah. Akhirnya saya masuk kan ke situ, masuk itu di situ saya ngelihat ada ponakan saya, ponakan yang kecil itu, Yang tadi nangis. ya yang tadi nangis terus itu ya. Akhirnya saya masuk, saya ngejar dia yang nenek-nenek tua itu gendong ponakan saya. Dia makin ke dalam, dan semakin ke dalam itu di situ tiba-tiba semuanya itu jadi kera gitu. Dan Jadi monyet. iya monyet, tapi monyetnya itu nggak terlalu gede ya, ya ukuran normal lah, tapi banyak banget di situ monyetnya itu. Ponakan saya digendong sama dia di tengah-tengah kayak semacam bangunan, dan bangunannya itu dindingnya itu gede banget di situ, gede banget. Saya masuk kan ke situ buat apa sih, buat ngambil ponakan saya yang di bawah itu, dan monyet-monyet itu tuh kayak mau nyerang gitu, mau nyerang ke saya. Tapi alhamdulillah saya di situ sambil bersolawat dan memohon kepada Allah gitu kan buat nyelamatin si ponakan saya itu. Terus nggak lama di situ saya bersolawat, saya lari ke nenek-nenek itu. Pas saya lari, nenek-nenek itu melototin saya di situ, melototinnya kayak nggak terima gitu. Gak terima. Pas saya lari, saya langsung ambil bayi itu, ponakan saya yang baru umur berapa bulan itu. Iya. Saya ambil, saya balik lagi, dan di situ saya bingungnya kenapa? Saya tuh mau bawa kemana? Iya. Soalnya di situ dindingnya itu gede banget. Iya. Kalau saya apa ya, naik pun percuma di situ, karena bakalan ketangkap juga sama monyet-monyet itu. Nggak tahu tiba-tiba di situ kayak ada sosok laki-laki. Dia menuntun saya di situ buat keluar dari situ. Dan yang nggak disangka itu sosok laki-laki itu ternyata guru saya. Yang pas waktu saya belajar dari perantauan itu, ternyata dia nyelamatin saya. Akhirnya saya keluar. Pas keluar itu saya sadar di situ. Saya masih berzikir di situ, dan saya pun nyelesain zikiran saya itu kan, zikiran saya. Kemudian saya ngeliat ponakan saya. Oh ternyata ponakan saya udah nggak nangis lagi di situ, dan badannya itu mulai nggak panas di situ, adem banget di situ. Ya pokoknya layaknya bayi normal lah. Iya. Yang tadinya dia nangis terus, Demam gitu. iya demam, terus juga nggak tenang lah pokoknya. Orang tuanya pun panik, khawatir ini anak gimana. Yang nggak disangka ternyata anak itu mau buat tumbal orang, maksudnya orang yang buat pesugihan. Kan kalau pesugihan itu kebanyakan tumbalnya itu dari anak kecil ya. Dan ternyata di situ ponakan saya itu mau diambil sama dia. Berhubung di situ kebetulan saya pulang kali ya. Saya pulang ke rumah. Akhirnya kita ketemu di situ sama orang yang mau ngambil ponakan saya itu. Alhamdulillah, mungkin saya bisa kali ya. Hanya mungkin saya doang yang bisa di situ. Setelah udah, ponakan saya pun gak nangis-nangis. Terus kemudian di situ di kampung saya itu ngalamin banyak kejanggalan di situ, Mas. Kayak semacam apa ya? Saya itu di situ nggak tenang, pokoknya nggak tenang banget. Karena tiap malam itu ada aja gangguan di situ. Apa ya? Pernah ngelihat sosok-sosok aneh di kampung saya.
terus juga makhluk-makhluk yang gede. Dapat beberapa bulan, saya itu di situ hampir mau apa ya, kayak orang gila gitu mas. Iya. Kayak tekanan lah, orang tertekan gitu, orang tertekan. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk berangkat ke Jakarta lagi. Berangkat ke Jakarta. Di situ saya apa ya, ketemu sama sahabat saya. Dan sahabat saya itu punya kenalan. Dia kayak semacam ya ilmu supranatural lah. Supranatural, dia tuh paham banget itu kan, paham banget. Akhirnya saya ketemuan sama dia. Akhirnya saya ketemuan di pas hari Kamis. Ya, hari Kamis saya ketemu sama dia. Kata dia itu, ya kita sempat berbincang lah di situ. Sempat berbincang. Udah lama tuh kan, udah lama kita pulang. Malam Jumat suruh ke situ lagi katanya. Akhirnya saya pun malam Jumat ke situ kan, sambil bawa bunga 7 rupa di situ. Ya, bunga 7 rupa. Saya bawa bunga 7 rupa, dapat beli dari pasar karena emang mau ke situ kan lewat pasar. Akhirnya kan sekalian beli bunga 7 rupa itu. Setelah saya beli bunga 7 rupa itu, saya kasih ke teman itu yang paham supranatural. Saya nggak bisa sebutin nama ya. Iya. Saya kasih ini mas, bunga 7 rupanya. Dan di situ sebelum saya melakukan ritual apa? Bukan ritual sih ya. Mandi bunga 7 rupa itu. Mandi bunga 7 rupa, kita berbincang dulu. Mas ini kayaknya belum pantas. Belum pantas buat apa ya? Buat nguasain ilmu-ilmu kayak gini, kata dia. Belum pantas. Ya, belum pantasnya karena mungkin saya di situ belum cukup umur kali ya. Karena emang umur saya itu di situ masih muda banget. Ya bisa buat ngabisin masa muda yang layak lah. Iya. Kayak semacam apa dan di situ saya pun nggak main wanita. Terus juga jarang minum alkohol, bahkan nggak pernah minum alkohol pas waktu itu. Ya intinya saya nggak pernah berbuat kayak semacamnya gitulah. Saya tuh sholat, terus juga ini sholat 5 waktu. Nah habis ketemu sama dia, yang teman dari teman saya itu, saya disuruh mandi bunga 7 rupa di situ, yang saya beli dari pasar itu. Malam Jumat saya kasih ke dia, kemudian dia itu kayak semacam mempersiapin buat mandi itu mas. Di situ juga dibacain ayat-ayat Al-Quran juga di situ sebelum saya mandi bunga 7 rupa itu. Dan di situ kenalan dia juga di situ banyak. Jadi nggak kita berdua doang di situ, enggak. Kayak semacam apa ya? Kita di situ tuh ngaji bareng gitu, ngaji Al-Quran bareng gitu kan. Ngaji Al-Quran kayak sama rekan-rekan yang lain itu. Setelah ngaji Al-Quran, terus kita masuk ke kamar mandi. Yang dimana kamar mandi itu udah disiapin bunga 7 rupa itu, dan udah dibacain ayat-ayat Al-Quran itu. Udah dibacain ayat-ayat Al-Quran, dan beliau ngomong ke saya, kamu kalau mau mandi ini, kamu harus baca 2 kalimat syahadat, terus juga harus apa ya, bahwa tujuan saya itu apa buat mandi bunga 7 rupa itu. Jadi tujuan saya itu kan mau ngilangin kayak semacam ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari itu kan. Terus juga saya pengen hidup normal lah, nggak ada gangguan setiap malam. Terus juga nggak harus ke apa ya, mimpi-mimpi yang aneh. Terus juga ya pokoknya aneh semua yang saya alamin tuh aneh semua. Akhirnya saya nyebutin itu kan, terus saya baca bismillah 2 kalimat syahadat, sholawat juga, terus saya mandi bunga 7 rupa itu. Pas setelah saya mandi bunga 7 rupa itu, alhamdulillah mas,
badan saya tuh enteng banget di situ. Dan pikiran itu kayak semacam plong banget. Iya. Nggak terlalu apa ya, sumpek gitu. Kan kalau waktu sebelum saya mandi bunga 7 rupa itu ya, pikiran saya itu di situ kayak apa ya, kayak semacam nggak tenang gitu. Pokoknya ada aja di situ yang selalu lewat kepikiran saya, terus juga pengennya sendiri, nggak suka berbaur gitu kan. Nah pas setelah saya mandi bunga 7 rupa itu, jadi pikiran saya itu di situ fresh banget, plong, terang banget di situ. Badan juga terasa enteng. Habis itu saya kembali kan ke teman-teman yang pada di luar itu. Iya. Dan di situ saya mulai ceria di situ, Mas. Yang tadinya itu saya pendiam banget. Langsung aja seketika langsung ceria Iya, gitu. seketika itu kita langsung ngobrol gitu sama dia. Jadi obrolan itu masuk. Yang tadinya saya di situ duduk cuman diam kan. Nah, pas begitu saya mandi bunga 7 rupa itu saya udah mulai aktif gitu, kayak sosok saya yang dulu lah sebelum saya mempelajari ilmu-ilmu itu. Alhamdulillah di situ saya mulai agak pikiran juga enteng, kerja juga fokus, nggak itu kan. Kemudian saya pulang lagi ke kampung. Di situ apa ya? Saya dikasih kayak semacam kalung ya. Jadi kalungnya itu berbentuk kalung perunggu di situ. Perunggu ya, katanya sih kalung ini nggak sembarang kalung gitu. Karena yang tadinya badan saya itu ada isinya, terus juga kosong. Takutnya hal-hal kejanggalan yang lain itu pada iseng gitu atau apa. Akhirnya saya diberi kalung itu, mungkin buat penjagaan atau apa kali ya. Dan sekarang pun kalungnya masih ada di rumah saya di situ. Setelah saya dikasih kalung itu, saya tidur dan di situ saya ketemu sama penunggu kalung itu, Mas. Ada penunggunya itu. Iya, yang kata dia ada penunggunya, dan ternyata emang ada penunggunya. Dan saya pun nggak bisa apa ya, saya mau percaya mau nggak percaya emang itu ada gitu ya. Iya. Ya menurut saya percaya, cuman lebih ke menghargai aja gitu kan, nggak terlalu nggak percaya banget. Saya ketemu sama penunggu kalung itu, yang dimana penunggunya itu laki-laki di situ, laki-laki, dan dia pun pas ketemu sama saya, dia berada di atap genteng ya, atap genteng, tapi dia itu kayak jalannya itu bukan jalan biasa, tapi loncat itu dari genteng ke genteng yang lain. Nah nggak lama saya nurutin dia dong, karena mungkin dia mau ngajarin saya sesuatu kan. Saya ikutin dia dari genteng sini, loncat ke genteng sini, nggak nyampe, Mas, di situ. Akhirnya saya jatuh ke tanah kan. Bum. Di situ saya bangun. Astagfirullahaladzim. Cuman mimpi, kata saya kan. Cuman mimpi. Terus saya ambil air wudhu, terus minum biar tenang, Dan kemudian ya saya tidur lagi. Saya melakukan aktivitas seperti biasa itu. Dan ceritanya pun udah sampai di situ. Akhirnya berakhir. Tadi perasaan-perasaan atau ilmu-ilmu yang awalnya masuk ke Mas Maulana itu jadi dinetralin lagi gitu ya setelah proses tadi. Tapi mandi bunga 7 rupa itu ya. Bukan dinetralin sih, kayak semacam nggak terlalu pengaruh banget gitu, Mas. Jadi bisa dibuka kembali kalau saya mau mempelajari amalan-amalan itu gitu, bisa dibuka kembali. Berarti kayak ditutup sementara gitu ya? Kayak ditutup emang sementara. Ditutup berarti. Emang ditutup. Tapi kalau mau saya pelajari juga bisa, tapi saya harus ngamalin yang sebelumnya saya pernah amalin itu. Jadi Mas Maulana ini pada saat tadi
ya sempat kebuka mata batinnya gitu kan. Hal paling serem nih yang pernah Mas Maulana lihat saat di kampung itu apa? Pas waktu di kampung saya kan bawa ponakan itu kan, ponakan yang dulu nangis terus itu, saya bawa lewat ke irigasi kecil mas ya, irigasi kecil, yang dimana ponakan saya itu di situ manggil saya kan Ang ya, Ang, itu ada ular gede banget katanya di irigasi itu mas, dan saya pun lihat kayak sosok bayangan tapi kalau saya berbentuk hitam putih ya, nggak jelas warna gitu dan dia pun langsung lari gitu mas, kayak semacam si lewat dong, bayangan dong itu. Tapi si ponakan saya ngerasa lihatnya ular gede banget, dan setelah saya pulang kan di rumah tuh, di rumah saya tuh tanya ke ponakan saya, tadi kamu ngeliat apa? Ular gede banget katanya di irigasi itu, tapi lewat doang langsung ke sana, langsung pokoknya langsung lari kata si ponakan itu. Dan ternyata emang saya pun ngerasain dikit-dikit emang ada di situ. Habis itu di situ apa ya? Ada kakek-kakek di situ. Kakek-kakek pas ularnya lari itu, kakek-kakek ini tuh nengok ke saya gitu. Oh, itu berarti yang paling serem yang pernah dialami waktu di ini ya, di tapi kampung itu, ya. Emang itu jelas banget ya? Emang itu jelas banget. Tapi kalau Mas Maulana benar-benar bentuknya bayangan. Cuman bayangan. Kalau ponakan itu udah ngewujud karena tadi mungkin anak kecil ya, masih polos ya. Mungkin nggak tahu juga. Jadi lihatnya tadi ular raksasa lah gitu ya. Gede banget pokoknya. Nah, kalau pas di Jakarta, hal yang paling horor atau makhluk yang paling horor yang pernah ditemui setelah mata batinnya kebuka itu apa? Jadi dulu itu kan saya tinggal di kontrakan ya, kontrakan rumah di situ, kontrakannya rumah, 2 lantai. Di bawah itu ada ruang TV dan di atasnya itu ada kamar. Nah, saya duduk di ruang TV itu mas. Saya duduk di ruang TV itu kan ada kayak semacam lorong ya di situ ya. Nah, di dalam lorong itu di situ ada yang nengok. Saya nonton TV biasa. Di samping kan ada lorong itu kan. Nah, di sampingnya itu tiba-tiba itu ada yang lihat mas. Ada yang lihat, pas begitu saya lihat dia lari lagi ke situ. Terus saya nonton TV lagi. Terus dia nengok lagi gitu. Sosoknya itu apa ya? Wanita. Wanita, rambutnya panjang ya. Iya, rambutnya panjang, tapi mukanya itu nggak kelihatan di situ. Mukanya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma rambut di situ. Dan di situ saya pun merinding ya. Sampai di situ emang nggak ada orang, cuma ada 2 orang doang. Karena yang ngontrak emang 2 orang di situ kan. Yang ngontrak 2 orang, saya nonton TV, tiba-tiba ada yang nengok dari lorong itu. Dari lorong itu, saya pun buat nyamperin dan ternyata nggak ada apa-apa di situ. Tapi sosok itu, maksudnya serem banget di situ. Seremnya itu, dia pakai pakaian putih, tapi rambutnya itu nutupin sini mas. Nutupin di sini kan posisi gelap di situ. Tapi kelihatan jelas tuh. Ya, kelihatan jelas tapi nggak kelihatan muka, cuman dari bentuk rambut doang gitu. Dan kepala sama pakaiannya. Iya, karena emang dia nongol kan, nongol. Terus saya gini, kaget saya di situ, langsung saya lari ke situ. Pas saya dengar nggak ada apa-apa, saya langsung matiin TV kan. Saya langsung ke teman saya yang di atas itu, dan saya di situ nggak cerita. Itu yang paling ya buat saya ngelihat langsung lah pokoknya. Ngelihat langsung depan mata saya itu. Oke, Mas Maulana, sepertinya ceritanya menarik. Mungkin segitu saja ya dari Mas Maulana, atau ada lagi? Cukup. Segitu. Oke Mas Maulana, terima kasih untuk sama-sama ceritanya untuk hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast PKWN 666 ini.
Jangan lupa untuk terus ikutin channel PKWN 666 dan tunggu video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas.